Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watih wa iqtada bi sunnatih ila yaumil la raiba fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan paling utama, kita senantiasa panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa mengizinkan kita untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beramal, untuk beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal dan ibadah ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua, yang insya Allah telah membimbing kita semua kepada Shiratal Mustaqim. Dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan Shiratal Mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lepas sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah, maka mulai dilantunkan takbir, saling bersahutan takbir dari rumah ke rumah, masjid ke masjid. Bahkan kita pun di jalan di mana-mana mengucapkan takbir membesarkan Allah, sampai kita iringi datangnya Idul Adha, sampai berakhir nanti di hari tasrik yang terakhir tanggal 13 Zulhijjah. Sejatinya takbir yang kita kumandangkan sebagai bukti kemenangan iman atas kesyirikan, kemenangan ilmu atas kejahiliahan, kemenangan taat kepada kemaksiatan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa taat di setiap saat, di setiap waktu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ada 3 waktu, ada 3 masa, ada 3 bulan yang diutamakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Bulan itu adalah Muharram, Ramadan, dan Zulhijjah. Muharram ini bulan Allah selamatkan Nabi-Nya Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan mukjizat Al-Quran kepada kekasihnya Rasulullah SAW. Dan Zulhijjah ini bulan yang Allah hadirkan untuk menunjukkan kepada kita semua keteguhan iman seorang hamba Allah yang namanya Ibrahim alaihissalam. Maka Zulhijjah bulan penting, bulan mulia, bulan agung di dalam Islam. Maka hari ini
Tidak ada nikmat yang paling besar buat kita semua kecuali Allah hadirkan kita di bulan Dzulhijjah, bertemu kita dengan Idul Adha. Karena ini kemuliaan buat kita semua. Karena apa? Allah senantiasa berikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, tidak pernah putus, tidak pernah mati. Walaupun kadang-kadang kita seringkali mengulang-ulang kemaksiatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bulan Dzulhijjah ini, Idul Adha ini, dengan rangkaian ibadah-ibadahnya, menjadikan kita semua diampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sekian kali kurban Idul Adha kita laksanakan, kita tunaikan, kita kerjakan. Sudah pahamkah kita apa makna dari hakikat itu sendiri? Apa hakikat kurban? Apa hakikat Idul Adha? Maka sejatinya ketika kita bertakbir membesarkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita besarkan Allah dalam diri kita. Itu sejatinya kita telah mengecilkan hal-hal lain di luar Allah. Kekayaan kita menjadi kecil, harta kita menjadi kecil, jabatan kita menjadi kecil, keluarga kita menjadi kecil, karena yang kita besarkan hanya Allah. Maka ketika kita besarkan Allah, yang lain menjadi kecil, maka mudah kita untuk berkurban. Kalau semua kecil dalam kacamata Allah, maka mudah kita berkurban. Tapi sebaliknya, kalau kita besarkan selain Allah, harta kita masih kita besarkan, jabatan kita masih kita besarkan, maka wallahi demi Allah berat untuk kita melaksanakan kurban. Maka seringkali orang sulit untuk berkurban itu karena dia besarkan selain Allah. Dia besarkan dirinya, dia besarkan jabatannya, dia besarkan hartanya, bukan dia besarkan Allah. Sehingga seringkali ada momentum-momentum waktu yang penting, yang besar, yang baik sering terlewatkan. Karena apa? Dia besarkan selain Allah. Contoh ketika Ramadan, kita puasa 30 hari di bulan suci Ramadan. Andai kata saja ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka laksana kita berpuasa 1 tahun. Tapi sering terlewatkan oleh kita. Karena apa? Sering kita besarkan selain Allah. Bahkan kemarin 9 Dzulhijjah, hari Arafah, kita diperintahkan untuk berpuasa. Banyak pun di antara kita melupakannya, melewatkannya. Padahal apa? Kata Rasulullah SAW, barang siapa berpuasa di hari Arafah 9 Dzulhijjah, maka diampuni dosanya selama 2 tahun. Barang siapa puasa Arafah, kata Rasulullah SAW, diampuni 1 tahun dosa masa lalunya dan diampuni 1 dosa yang akan datang. Tapi terlewat juga oleh kita, karena kita besarkan selain Allah, kita besarkan diri kita, harta kita, jabatan kita. Kita lupa ini perintah Allah. Bahkan kurban yang sudah datang tiap tahun kepada kita seringkali terlewat, gak pernah kita ikut berkurban. Padahal apa keutamaan kurban itu? Ketika yaumul hisab nanti, ketika tidak ada pertolongan dari Allah, tidak ada bantuan dari siapapun juga, hewan-hewan kurban yang kita sembelih itu menjadi penolong kita, menjadi saksi kita di yaumul hisab nanti. Dan seringkali pun terlewat. Maka ini yang harus coba kita renungkan, karena sejatinya tidak ada amalan yang paling mulia di bulan ini, di hari ini, di hari nahar, kecuali apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kata Allah, telah aku berikan banyak nikmat kepadamu, maka pergilah dirikan sholat. Nah, insya Allah hari ini kita berangkat dari rumah kita ke masjid, kita dirikan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Lalu setelah itu kita sembelih hewan-hewan kurban kita. Maka tidak ada amalan di bulan ini, di hari ini yang paling mulia kecuali melaksanakan sholat Idul Adha, lalu diteruskan dengan menyembelih hewan kurban kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ciri orang beriman itu, dia bersegera ketika berkurban.
Ketika Allah minta orang-orang beriman untuk berjuang, untuk berkorban di jalan Allah, maka orang-orang beriman itu bersegera. Maka berkorban itu menjadi ciri orang beriman. Kalau dia senantiasa berkorban dalam hidupnya, insya Allah sempurna imannya. Tapi kalau tidak pernah berkorban dalam kehidupannya, kita khawatir ini fitnah buat keimanannya. Karena Allah berfirman kepada kita semua di dalam surah Muhammad surah 47 ayat ke-7, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum walladzina kafaru fatahsuluhum wa adalla a'maluhum. Hai orang-orang beriman, kalau engkau berjuang, kalau engkau menolong, kalau engkau berkorban untuk agama Allah, maka Allah akan teguhkan kedudukanmu. Maksudnya Allah teguhkan kedudukan keimanan kita. Tapi kalau kita nggak pernah berkorban untuk agama Allah, walladzina kafaru fatahsaluhum wa adalla a'maluhum. Kita khawatir Allah gelincirkan kita kepada bencana besar yang namanya bencana kekafiran. Karena kalau orang sudah digelincirkan dalam kekafiran, walaupun diberikan umur yang panjang, harta yang berlimpah, rumah yang mewah, kendaraan yang luks, maka yang dia tunggu dalam kehidupan ini, walladzina kafaru fatahsanuhum wa adalla a'maluhum. Cuman sia-sia amalnya dan azab Allah yang pedih. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sejatinya adalah Ibrahim. Kita semua sejatinya adalah Ibrahim, yang setiap Ibrahim punya Ismail. Kita semua hakikatnya adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim memiliki Ismail. Walaupun bisa jadi hari ini Ismail kita adalah jabatan kita, harta kita, materi kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Nah, kita dituntut oleh Allah untuk berkorban dengan harta-harta kita, jabatan kita, kekuasaan kita. Itu perintah Allah. Allah tidak inginkan kita berkorban dengan menyembelih anak kita seperti Ibrahim, tidak. Tapi Allah inginkan dengan apa yang kita punya, kita berkorban di jalan Allah. Maka berkorban ini bukan perkara mudah, bahkan perkara sulit, sehingga perlu diberikan contoh, diberikan atensi. Maka tidak ada contoh yang paling sempurna, Allah hadirkan Ibrahim untuk kita jadikan contoh. Maka kalau coba kita lihat Al-Quran, Al-Quran dibagi oleh Allah cuma menjadi 3 bagian. Apa 3 bagian itu? Akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, syariah, dan akhlak. Tidak ada yang lain. Tapi kalau kita baca Al-Quran lebih dalam, kita saksikan banyak kisah-kisah orang terdahulu. Banyak kita baca kisah para nabi, para rasul. Sehingga kata para ulama, dari 3 menjadi 4. Jadi akidah, syariah, akhlak, dan juga kisah para nabi dan rasul. Kenapa demikian? Karena mustahil kita bisa berakidah secara benar kalau tidak ada contoh. Maka Ibrahim berikan contoh kepada kita bagaimana berakidah yang benar. Dan mustahil kita bisa menjalankan syariat Allah secara sempurna kalau tidak ada contoh. Maka Ibrahim hadir memberikan contoh kepada kita bagaimana menunaikan syariat-syariat Allah secara sempurna. Dan tidak mungkin juga kita bisa berakhlak secara sempurna kalau tidak diberikan contoh. Ibrahim pun memberikan contoh kepada kita semua. Maka Idul Adha, Idul Kurban merupakan madrasah besar buat kita semua, yang Allah tarbiyah kita, didik kita agar kita paham esensi dari kurban, esensi dari Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba sejenak kita lihat kisah bagaimana Ibrahim alaihissalam dengan keteguhan imannya menunaikan perintah Allah. Suatu ketika diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang menggembala hewan ternaknya yang begitu banyak. Lalu diawasi oleh Ibrahim dari atas bukit. Dia duduk di atas batu mengawasi hewan-hewan ternaknya di lembah, sepenuh lembah, sambil berkomat kamit, sambil berzikir mendekatkan diri kepada Allah.
Lalu Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, wahai malaikatku, saksikan kekasihku Ibrahim alaihissalam di mana tempat, di mana waktu, di mana kesempatan senantiasa berzikir mengingat aku, senantiasa berzikir mendekatkan diri kepadaku. Lalu malaikat berkata, ya Allah, itu adalah hal yang biasa, karena apa saja Ibrahim punya. Bahkan kalau dia mau, dia minta kepadamu, engkau kabulkan permintaannya. Lalu Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat-malaikatku, jangan buruk sangka terhadap kekasihku. Sesungguhnya Ibrahim itu dalam hatinya tidak ada kecintaan lain selain cintanya kepadaku. Bahkan hatinya telah dipenuhi dengan cinta kepadaku 100%. Sehingga cintanya kepada anaknya, keluarganya, hartanya, jabatannya disampingkan. Yang ada dalam dirinya hanya kecintaan kepadaku. Maka kalau engkau tidak percaya, wahai malaikat, coba engkau turun uji Ibrahim. Lalu malaikat turun menjelma sebagai manusia menguji Ibrahim. Lalu malaikat bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, milik siapa hewan-hewan ternak yang banyak ini sepenuh lembah? Lalu Ibrahim berkata, wallahi demi Allah, semua hewan ternak ini milik Allah. Sama seperti firman Allah, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul. Milik siapa harta-harta yang kami punya ya Allah? Kul, katakan semua harta itu milik Allah. Ibrahim mengatakan demikian, milik Allah. Cuman hari ini ada dalam kekuasaanku. Lalu malaikat bertanya, wahai Ibrahim, alangkah baiknya kalau engkau berikan satu ekor saja hewan ternakmu padaku. Maka itu menjadi kebaikan buat dirimu, kebaikan juga buat aku. Apa kata Ibrahim? Wahai hamba Allah. Karena Ibrahim tak tahu kalau yang turun ini adalah malaikat. Wahai hamba Allah, kalau engkau mau mengucapkan zikir, mau melafazkan takbir tahmid, maka aku akan berikan sepertiga dari hewan ternakku itu. Lalu malaikat itu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lalu Ibrahim berkata, wahai hamba Allah, andai kata engkau mengucapkannya lagi, takbir, tahmid, zikir kepada Allah, aku berikan lagi sepertiganya untukmu. Lalu malaikat itu pun mengucapkan lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ibrahim meneruskan percakapannya, wahai hamba Allah, kalau engkau mau mengucapkan sekali lagi, maka semua harta ini milikku, domba-domba ini milikku, bahkan diriku menjadi hambamu. Lalu diucapkan lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kata Ibrahim, apa yang bisa aku perbuat hari ini? Karena semua domba-dombaku, ternak-ternakku telah menjadi milikmu, bahkan diriku telah menjadi hambamu. Maka ambillah semua harta ini, wahai hamba Allah. Lalu malaikat bingung. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku datang hanya ingin mengujimu. Sesungguhnya aku ini adalah malaikat Allah, datang untuk mengujimu. Aku tidak punya hajat terhadap ternak-ternakmu. Aku tidak punya hajat terhadap harta-hartamu. Aku hanya untuk menguji kamu. Tapi apa kata Ibrahim? Sungguh aku telah berjanji, telah aku berikan semua hewan ternak ini kepadamu, bahkan termasuk diriku telah menjadi hambamu. Lalu karena malaikat bingung mau diapain ini hewan-hewan ternak, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, hambamu, kekasihmu Ibrahim alaihissalam telah melimpahkan semua hartanya kepadaku, hewan ternaknya kepadaku, padahal aku tidak punya hajat, aku tidak punya kepentingan, bahkan aku tidak tahu cara memanfaatkan hewan-hewan ternak itu. Lalu Allah berfirman kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, sedekahkan semua hewan-hewan ternakmu kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada tidak kira-kira Pak, Bu, orang hari ini punya harta yang banyak, diminta satu saja hartanya, tapi diberikan semuanya? Ada nggak kira-kira? Wallahi demi Allah, belum pernah kita saksikan. Bahkan Ibrahim alaihissalam pernah berkurban
1000 domba, 1000 kambing, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Lalu dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, ini kurbanku yang tidak seberapa. 1000 tambah 300 tambah 100, kata Ibrahim, ini kurbanku yang tidak seberapa. Ya Allah, saksikan ini kurbanku yang tidak seberapa. Bahkan andai kata engkau berikan aku zuriat, keturunan, anak, dan engkau minta aku berkorban dengannya, wallahi demi Allah aku korbankan anakku demi panggilanmu." Lalu selama 86 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu kedatangan putranya. Dan Ibrahim lupa dulu pernah berjanji kepada Allah, dia akan siap mengorbankan anaknya sehingga diminta oleh Allah. Sehingga Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan anak yang soleh, Ya Allah, berikan keturunan yang soleh, Ya Allah, berikan zuriat yang soleh. Jadi Ibrahim punya rencana, Allah punya rencana. Ibrahim punya rencana, punya keturunan, punya anak. Allah berencana memberikan Ismail untuk ujian buat Ibrahim. Kalau ada dua rencana berbenturan, rencana manusia dengan rencana Allah, maka rencana Allah yang harus didahulukan. Karena apa? Rencana Allah pasti terjadi, rencana manusia belum tentu terjadi. Karena rencana Allah pasti baik, sedangkan rencana manusia belum tentu baik. Maka Ibrahim lupa pernah berjanji kepada Allah. Lalu Allah datang dalam mimpinya Ibrahim. Dalam mimpinya itu Allah menagih janji Ibrahim. Wahai Ibrahim, tunaikan janjimu. Wahai Ibrahim, engkau pernah berjanji berkurban dengan anakmu. Engkau berjanji pernah menyembelih anakmu. Tunaikan janjimu Ibrahim. Itu mimpi terjadi di tanggal 8 Zulhijjah. Maka 8 Zulhijjah itu disebut dengan hari Tarwiyah. Lalu ketika bangun dari tidurnya itu Ibrahim merenung, berpikir, apakah benar ini perintah Allah? Apakah Allah perintahkan kepadaku? Dia merenung, dia berpikir sedemikian rupa. Maka disebut dengan hari Tarwiyah, hari merenung, hari berpikir, benarkah ini perintah datang dari Allah? Lalu berulang lagi mimpinya datang di hari berikutnya, di tanggal 9 Zulhijjah. Allah pun datang dalam mimpi kepada Ibrahim, tunaikan janjimu, tunaikan janjimu, tunaikan janjimu. Maka 9 Zulhijjah itu disebut dengan hari Arafah. Arafah itu bermakna mengetahui, meyakini. Jadi setelah difikir, direnungkan sedemikian rupa, Ibrahim yakin ini perintah dari Allah. Ibrahim yakin dia disuruh mengorbankan anaknya. Dan mimpi itu berulang di tanggal 10 Zulhijjah, di hari Idul Adha. Malaikat pun datang dalam bentuk mimpi, janjimu penuhi wahai Ibrahim, tunaikan janjimu Ibrahim, tunaikan janjimu Ibrahim. Idul Adha berarti kembali siap untuk berkurban. Maka Ibrahim sudah ditanamkan kuat dalam dirinya untuk mengorbankan anaknya. Lalu dibawalah anaknya ke satu tempat untuk melaksanakan perintah Allah. Sudah dibaringkan di pangkuan ayahanda Ibrahim. Dalam Al-Quran disebutkan, falamma aslama, ketika keduanya telah aslam, ketika dua-duanya telah Islam. Perhatikan, jadi Allah menyebutkan peristiwa itu dengan kata-kata falamma aslama, ketika dua-duanya telah Islam. Maknanya berserah diri. Karena Islam itu aslama yuslimu islaman, artinya berserah diri. Orang kalau mengaku dirinya Islam belum berserah diri, belum Islam dia. Maka Ibrahim dengan Ismail falamma aslama, sudah begitu-begitu pasrah kepada Allah, tinggal hitungan detik akan disembelih anaknya. Pertanyaannya, Ibrahim takut tidak menyembelih anaknya? Takut tidak, Pak? Ternyata secara fitrah manusia, Ibrahim takut menyembelih anaknya. Apa buktinya? Mimpi datang kepadanya 3 kali.
baru dilaksanakan di hari ketiga. Padahal mimpi para nabi dan rasul itu adalah wahyu yang semua para nabi dan tahu harus diikuti, harus dikerjakan. Ibrahim tahu, tapi baru dikerjakan di hari kemudian. Bahkan ketika akan disembelih anaknya, dia tidak langsung menyembelih, dia tanya dulu anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku dapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Jadi dia khawatir Ibrahimnya siap, anaknya tidak siap. Bahkan ketika akan disembelih yang tadinya terlentang dalam pangkuan Ibrahim, lalu dibalikkan tengkurap agar mata Ibrahim tidak menatap wajah anaknya. Jadi secara fitrah manusia, Ibrahim pun takut. Tapi ketakutan dia kepada Allah lebih besar, sehingga tetap ditunaikan perintah Allah. Dia sembelih anaknya. Maka detik itu juga bergemuruh arsy-Nya Allah, langitnya Allah. Para malaikat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Ibrahim menyahut, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Lalu diteruskan oleh Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah kisah bagaimana Ibrahim alaihissalam menunaikan perintah Allah dengan kesempurnaan imannya. Dan insya Allah kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni fa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu apa hikmah dari peristiwa kurban yang ditunaikan oleh Ibrahim dan Ismail? Maka satu hikmah besar, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita peristiwa kurban itu sejatinya mengajarkan kita kesempurnaan iman. Tidak ada yang paling penting dalam kehidupan ini kecuali iman. Dan iman itulah yang menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Maka iman perkara penting dalam kehidupan kita. Bahkan manusia dianggap hidup atau mati oleh Allah tergantung imannya. Bisa jadi manusia masih punya nafas, masih punya umur, masih bergerak, tapi tidak ada iman, maka dia mati dalam kacamata Allah. Tapi sebaliknya orang-orang beriman yang mati di jalan Allah, jangan anggap dia mati, sesungguhnya dia hidup, bahkan diberikan rizki oleh Allah. Jadi hidup dan matinya seseorang tergantung imannya. Maka jaga betul iman kita, pelihara betul iman kita, perjuangkan betul iman kita. Karena iman inilah nanti yang membimbing kita selamat dunia dan akhirat. Nah, ketika bicara masalah iman itu tasdiqu bi qalbi, ikrar bil lisan, jawarih bi amal. Sesungguhnya iman itu keyakinan yang kuat dalam hati, diucapkan dengan lisan kita, lalu diimplementasikan dengan amal. Maka mustahil orang disebut dia beriman cuma sekedar meyakini dalam hati. Bahkan tetap mustahil kalau sudah yakin dalam hati cuma sekedar diucapkan. Maka dia harus mengucapkannya, meyakin dalam hati, lalu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang-orang beriman itu senantiasa taat, tunduk patuh kepada perintah Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15. Siapa sih orang-orang beriman itu? Bagaimana sih karakter orang beriman itu? Bagaimana ciri orang beriman itu? Dalam surah Al-Hujurat 49 ayat 15 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasul summa lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman itu tidak lain, tidak bukan, hanyalah seakan-akan tidak ada definisi lain tentang orang beriman kecuali ayat ini. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasul summa lam yartabu. Orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya summa lam yartabu, tanpa sedikit pun keraguan.
Jadi kalau sudah datang ini perintah Allah, sami'na wa ata'na, dia dengar, dia jalankan. Kalau ini datang perintah Allah, dia dengarkan, dia tunaikan. Sami'na wa ata'na. Maka kurban pun menjadi pembelajaran kepada kita, kepada orang-orang yang mengagungkan akal, mengagungkan pikiran, dan menyampingkan ayat-ayat Allah. Dengan peristiwa kurban Idul Adha ini dibatalkan semua argumen-argumen itu. Maka orang-orang beriman itu taatnya, tunduknya, patuhnya kepada Allah summa lam yartabu, tanpa sedikit pun keraguan. Sama seperti Umar bin Khattab ketika sedang tawaf di Ka'bah, lalu sampai di sudut Hajar Aswad, lalu dihampiri Hajar Aswad. Lalu ketika sudah berhadapan dengan batu Hajar Aswad, dia berkata, wahai Hajar Aswad, batu hitam yang legam, kalau ku tidak pernah melihat Rasulullah SAW kekasihku Muhammad menciummu, menghormatimu, maka tidak pernah satu hari pun, satu kali pun aku mencium dan menghormatimu. Karena semua kita tahu menghormati batu, menghormati berhala adalah syirik besar. Tapi ketika diperintahkan oleh Rasulullah, Umar mengatakan, kalau bukan karena Rasul mencontohkan kepadaku, tidak akan pernah aku cium dan hormati batu hitam itu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan momentum Idul Adha, momentum kurban, kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menguatkan iman kita, menyempurnakan iman kita, dan memperjuangkan iman kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup khutbah hari ini dengan kita munajat bersama-sama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala hajat kita, rencana kita, planning kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami masih bergelimang dengan dosa, ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali telah Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jika ada di antara kami yang pagi ini punya amal-amal ibadah yang kurang, yang banyak bolongnya, banyak kurangnya, banyak lemahnya, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali telah Engkau sempurnakan amal ibadah kami. Ya Allah, jika ada pagi ini kita semua datang dengan rasa ketakutan, kekhawatiran, rasa was-was, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini, ya Allah, kecuali Engkau telah berikan ketenangan dalam jiwa-jiwa kami. Ya Allah, jika ada di antara kami yang pagi ini datang dengan permasalahan, dengan problematika yang berat, yang sulit, yang sukar untuk diselesaikan, jangan biarkan kami meninggalkan masjid-Mu, ya Allah, kecuali Engkau telah selesaikan masalah-masalah kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha bi husnil khatimah, ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha bi husnil khatimah, ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha bi husnil khatimah. Allahumma ihtim lana bil iman wa ihtim lana bil islam wa ihtim lana bil khair wa ihtim lana bis saadah wa ihtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.